Kita semua tahu kan, Indonesia itu ada di cincin api Pasifik. Artinya, gempa bumi itu ya udah jadi bagian dari hidup kita. Pertanyaannya bukan lagi kalau terjadi, tapi kapan. Dan yang bikin miris, pas gempa datang, tempat yang harusnya paling aman buat anak-anak kita, yaitu sekolah, justru seringkali jadi yang paling bahaya. Yuk, kita bedah bareng-bareng data dan fakta soal keamanan sekolah kita dari ancaman gempa. Kita mulai dari sebuah fakta yang jujur aja menyakitkan. Masih ingat gempa Cianjur tanggal 23 November 2022? Pemerintah waktu itu mengonfirmasi sebagian besar korban jiwa yang ditemukan di bawah reruntuhan adalah anak-anak. Ini bukan sekedar angka loh, ini tragedi nyata yang nunjukin siapa yang paling rentan. Nah, kutipan dari Pak Ridwan Kamil ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas banget. Gempanya terjadi jam 1.21 siang, tepat pas anak-anak lagi belajar di sekolah. Ini yang ngejelasin kenapa sekolah itu bisa jadi pusat resiko pas bencana terjadi di jam-jam aktif. Oke, dari tragedi spesifik di Cianjur tadi, coba kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih yang bikin sekolah itu jadi tempat yang risikonya tinggi banget pas bencana? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, konsentrasi. Coba bayangin deh, sekolah itu kan ngumpulin ratusan bahkan ribuan anak di satu lokasi. Kelompok yang paling rentan ini ada di dalam bangunan yang mungkin aja nggak dirancang buat nahan guncangan gempa. Makanya nggak heran kalau dunia pendidikan sering banget jadi korban paling parah dari bencana alam. Dan ini bukan cuma masalah 1-2 daerah aja, resiko ini tuh tersebar di seluruh Indonesia. Coba deh kita lihat angkanya. Nah, ini yang menarik. Walaupun fokus kita sekarang soal gempa, data dari BNPB ini nunjukin kalau hampir 90% bencana dalam satu dekade terakhir itu ternyata berhubungan sama iklim, banjir, puting beliung, tanah longsor. Itu yang paling sering. Artinya apa? Sekolah kita tuh harus siap sama berbagai macam ancaman, nggak cuma gempa doang. Oke, tapi sekarang kita balik lagi fokus ke gempa ya. Coba lihat angka ini, 52.902. Bukan angka yang kecil kan? Itu adalah jumlah sekolah di seluruh Indonesia yang lokasinya ada di zona rawan gempa, dengan risiko sedang sampai tinggi. Bayangin, lebih dari 50.000 sekolah hidup dengan ancaman ini setiap hari. Dan risikonya nggak berhenti di gempa aja. Seperti yang bisa kita lihat di sini, puluhan ribu sekolah lainnya juga ada di zona bahaya banjir, longsor, bahkan tsunami. Intinya adalah, ancaman bencana ini beneran nyata, macam-macam, dan skalanya masif. Karena tantangannya sebesar ini, pemerintah untungnya udah nyiapin kerangka kerja yang terstruktur. Jadi ini bukan soal panik, tapi soal perencanaan. Oke, kita lihat program Satuan Pendidikan Aman Bencana, atau yang disingkat SPAB. Jadi, program ini ngebagi penanganan bencana jadi 3 fase yang jelas. Fase sebelum bencana, itu semua tentang persiapan, belajar, dan latihan. Terus, fase saat bencana, itu fokus ke respons yang cepat dan teratur. Dan yang terakhir, fase setelah bencana, fokusnya ke pemulihan, baik itu fisik bangunannya maupun mental anak-anaknya. Dari semua fase tadi, ada satu momen yang paling penting buat keselamatan kita masing-masing, yaitu detik-detik pas guncangan terjadi. Jadi kita harus ngapain? Kementerian Pendidikan ngasih 3 langkah simpel yang bisa nyelamatin nyawa. Tenang, berlindung, bertahan. Kuncinya, jangan panik lari keluar. Prioritas nomor 1 adalah ngelindungin kepala dan leher, bagian tubuh paling vital dari benda-benda yang mungkin jatuh. Dan gambar ini nunjukin poin yang paling penting. 3 langkah tadi nggak akan ada gunanya kalau nggak dilatih berulang-ulang. Itu harus jadi refleks, bukan sesuatu yang baru kita coba ingat pas lagi panik. Makanya, latihan atau simulasi kayak yang lagi dilakuin di foto ini, itu krusial banget. Tapi yuk kita jujur-jujuran, nggak semua latihan itu sama efektifnya. Ada beda besar antara simulasi yang cuma buat formalitas sama simulasi yang beneran bikin kita siap. Jadi, apa sih bedanya? Gini deh, kalau latihan cuma sekedar formalitas, rasanya ya kayak rutinitas saja, bosenin. Tapi, latihan yang bener-bener efektif itu terasa nyata. Ada elemen kejutannya. Mungkin tiba-tiba satu jalur evakuasi ceritanya diblokir gitu. Nah, ini kan masa siswa sama guru buat mikir kritis, nggak cuma ngikutin skrip. Dan yang paling penting, siswa itu bukan cuma jadi peserta pasif yang nunggu diselamatin, tapi mereka punya peran aktif. Konsep ini diwujudkan lewat pembentukan Tim Siaga Bencana Sekolah atau TSBS. Ini bukan sekedar panitia dadakan, tapi tim formal yang punya peran dan tanggung jawab jelas. Mereka inilah tulang punggung respons darurat di sekolah. Dan ini contoh struktur timnya. Keren kan? Semua orang punya peran. Kepala sekolah jadi koordinator.
Guru olahraga ngatur evakuasi. Bahkan anak-anak OSIS atau pramuka juga dilibatin buat bantu teman-temannya. Ini namanya pendekatan menyeluruh, di mana keselamatan itu jadi tanggung jawab kita semua. Jadi, setelah kita bahas semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Bukan cuma buat kepala sekolah atau guru, tapi buat kita semua. Murid, orang tua, masyarakat. Coba tanya lagi, apakah sekolah di lingkungan kita itu cuma ngejalanin formalitas, atau mereka beneran siap? Karena kesiapan yang sesungguhnya itulah yang nantinya akan menyelamatkan nyawa ketika guncangan itu benar-benar datang.